Oh, bayangan pedang es, pada sudut yang sangat rumit, menikam kera emas hitam dengan ketinggian lebih dari 2 meter dan sisik hijau gelap di seluruh tubuhnya. Kekuatan kera emas hitam yang dikenal karena kekuatan liarnya menghantam bayangan pedang. Saat bayangan pedang itu rusak, 3 lampu pedang menyala hampir pada saat yang sama. Pada titik ini, itu adalah hari ke-6 Jian Wushuang memasuki hutan gelap. Dalam 5 hari terakhir, ia telah secara liar mengubah lautan menjadi lautan besar dan binatang buas laut yang sempurna dalam warna gelap. Lusinan pertempuran, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Dibandingkan dengan 5 hari yang lalu, permainan pedang Jian Wushuang jelas harus rumit dan ganas, dan pengalaman membunuh bahkan lebih melimpah. Harus dicatat bahwa Jian Wushuang dibesarkan di rumah Jian Hou, kecuali yang ada di medan perang seni bela diri yang hidup dan mati sebelumnya, dia tidak pernah bertarung dengan hidup dan mati. Pengalamannya dalam pembantaian jelas kurang, tapi sekarang, kekurangan ini sudah dibuat. Wow, pedang indah, tiba-tiba cerah dan gelap, dengan cepat sulit ditangkap dengan mata telanjang. Jian Feng bahkan menembus tenggorokan kera Wu Jin dengan kekuatan tusukan yang luar biasa. Mendengus gelombang-gelombang darah menyembur, dan tubuh tinggi kera emas hitam itu juga jatuh. Ya, ini adalah binatang ketujuh yang kamu bunuh dalam beberapa hari terakhir. Si Mabu melangkah maju dan tersenyum. Kekuatan spiritualmu meletus dengan jelas dari penyelesaian Huahai. Ini masih jauh, tapi ilmu pedangmu sangat bagus, dan setelah beberapa hari mengalami pembunuhan, ilmu pedangmu telah berkurang dari kelembutan sebelumnya. Ini masih jauh untuk pergi. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, dan tidak ada kebanggaan di hatinya. Pengalaman saya dalam pembantaian tidak cukup. Bahkan jika saya memiliki keterampilan pedang yang kuat, saya benar-benar dapat membunuh mereka, tapi saya masih tidak dapat menggunakan keterampilan pedang ini sepenuhnya, jadi saya sampai sekarang, saya hanya bisa berurusan dengan beberapa binatang buas yang lemah dengan tingkat roh yang sempurna. Ketika saya menemukan yang kuat, saya tidak bisa menghadapinya. Saya hanya bisa melarikan diri. Jika saya memiliki lebih banyak pengalaman dalam penyembelihan, seni pedang lebih dewasa. Jian Wushuang mengepalkan tangannya. Lagi pula, jangan terlalu tinggi, kamu belum menyelesaikan laut. Lagi pula, bagus untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kata si Mabu, kemudian kata-kata itu tiba-tiba berubah tajam. Dalam beberapa hari terakhir, aku bisa melihat bahwa kamu menggunakan ilmu pedang. Bakat sangat tinggi, dan saya punya sesuatu di sini. Anda harus menggunakannya. Demi Ji Wuyue, saya akan memberikan Anda hal ini. Si Mabu berbalik, dan sebuah buku berikat kekuningan muncul di tangannya. Hah! Jian Wushuang tertegun dan melihat cincin emas yang dikenakan si Mabu di jari manis tangan kanannya. Itu cincin surga yang legendaris. Qiankun Ring, tersembunyi di Qiankun. Baru saja, si Mabu tidak memiliki apa-apa di tangannya, tetapi setelah banyak usaha, ada sebuah buku tambahan yang diikat. Secara alami, hanya Qiankun Ji yang bisa melakukannya. Ya, itu adalah cincin Qiankun. Sima tersenyum sedikit, tapi cincinku disumbangkan oleh Paviliun Jinlong dan itu adalah simbol status Jinlong Wei. Oleh karena itu, cincin ini juga disebut Jinlong Ji. Jika Anda memiliki cincin di masa depan, jika Anda tertarik, Anda dapat pergi ke Paviliun Naga Emas dan menerima tugas untuk menjadi penjaga naga emas. Pada saat itu, Istana Naga Emas juga akan memberi Anda cincin naga emas secara gratis. Begitukah? Jian Wushuang pindah ke dalam. Yah, kamu harus melihat lebih dekat pada buku yang kuberikan padamu. Inilah yang aku dapatkan secara kebetulan. Isi dari buku ini adalah beberapa pengalaman pemain kendo yang ditinggalkan oleh kendo. Disebutkan bahwa pendekar pedang kuat ini adalah super kuat yang telah mencapai ranah yin dan yang. Sima berkhotbah, pengalaman kendo, atau itu ditinggalkan oleh super kuat dalam kesombongan yin dan yang. Ekspresi Jian Wushuang sadar, dunia 7 kali lipat dari jalan spiritual, lautan kekuatan rohani, jin dan bawaan, dan alam yin yang. Di antara mereka, jin dan bawaan sudah menjadi yang kuat, dan alam yin yang bahkan yang terkuat. Jenis yang terkuat, seluruh dinasti Tianzong tidak terlalu banyak. Apa pengalaman kendo yang ditinggalkan oleh orang kuat seperti itu? Jian Wushuang segera mengambil buku yang diikat dengan kawat, dan kemudian melihat dengan hati-hati. Tidak disebutkan nama orang kuat dalam buku ini, ada yang dari pengalaman kendo, dan buku ini memahaminya seperti ini. Kendo dapat dibagi menjadi 2 jenis, seni pedang dan makna pedang.
Bentuk utama keterampilan pedang dan makna pedang adalah nyata. Kombinasi keduanya adalah Kendo. Di belakang buku ini, Kendo masing-masing dibagi menjadi seni pedang dan pedang arti. Jian Wushuang pertama kali melihat seni pedang. Seni pedang itu nyata dan tidak praktis, dan tidak peduli seberapa tinggi itu, ia tidak tahu bagaimana menggunakannya secara fleksibel, dan itu tidak berbeda dari ilmu pedang biasa atau bahkan tidak dapat diakses. Namun, semakin rendah tingkat ilmu pedang, semakin baik pendekar pedang itu. Di tangan, mereka dapat dengan mudah melampaui ilmu pedang hebat ratusan kali. Tidak ada banyak konten dalam ilmu pedang, dan semua pengetahuan dasar tentang Kendo dijelaskan, tetapi perbedaannya adalah bahwa kekuatan Kendo yang meninggalkan buku ini tampaknya meremehkan banyak ilmu pedang di dunia, dan bahkan merasa bahwa secara keseluruhan Kendo, swordplay adalah opsional. Pemahaman pendahulunya tentang permainan pedang ini terlalu ekstrim. Aku setuju dengan permainan pedang jika dia eklektik, tetapi dia mendevaluasi permainan pedang tanpa alasan, dan bahkan mengatakan bahwa pendekar-pendekar pedang harus meninggalkan permainan pedang yang disebut ini. Saya tidak setuju, Jian Wushuang diam-diam berkata. Dia berlatih permainan pedang sejak usia dini dan tahu bahwa memiliki permainan pedang akan sangat membantu para pejuang. Setelah semua, dalam pertempuran Jian Houfu, dia mengalahkan Jian Menger dan Night Demon, mengandalkan ilmu pedang. Lagi pula, di hutan yang gelap ini, ia membantai makhluk-makhluk buas roh yang telah disempurnakan di laut, dan bahkan bisa membunuh makhluk buas roh buangan yang telah disempurnakan di laut, ini juga ilmu pedang. Keanehan dari taktik penciptaan surgawi, paling banyak, bisa menjadi pertarungan dengan roh binatang dari puncak Huahai Dacheng, siapapun yang menang dan kalah belum tentu itu. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam, dan tidak melihat seni pedang ini lagi, tetapi mengarahkan matanya pada makna pedang itu. Ada dua jenis niat pedang. Satu adalah keinginan Kendo disertai dengan promosi keterampilan pedang seseorang. Semakin kuat keterampilan pedang, semakin kuat niat pedang. Jenis makna pedang lainnya adalah memahami konsepsi artistik langit dan bumi yang dibentuk oleh langit dan bumi. Di langit dan bumi ini, ada banyak elemen langit dan bumi, seperti bumi yang luas, nyala api yang berapi-api, dan angin di mana-mana. Ini adalah kekuatan alami langit dan bumi, dan kekuatan ini dapat dirasakan untuk membentuk pedang ini berarti bahwa integrasi ilmu pedang dapat sangat meningkatkan kekuatan ilmu pedang. Jika Anda menyadari tingkat yang sangat tinggi, Anda dapat melampaui ilmu pedang kelas atas atau ilmu pedang kelas super dengan pedang tunggal. Ada banyak niat pedang seperti itu, seperti niat pedang angin, niat pedang api berapi-api, niat pedang bumi, niat pedang menetes. Pengenalan Jianyi jauh lebih rumit dari seni pedang, dan Jian Wushuang benar-benar tertarik dengan isi pedang ini. Jian Wushuang menonton konten artikel Jianyi tanpa gagal, dan sudah terpesona. Hanya setelah dia hati-hati melihat bab Jianyi dari awal hingga akhir, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam. Dengan sentuhan kejutan, bagaimana? Si Mabu menoleh. Sangat bagus. Terutama artikel pedang-pedang ini, Jian Wushuang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayahku pernah memberitahuku pedang-pedang ketika dia mengajariku ilmu pedang, tapi aku tidak mengerti apa yang disebut pedang-pedang pada akhirnya. Apa itu? Sampai sekarang saya akhirnya tahu, niat pedang ini sebenarnya berbicara tentang makna pedang dari pembentukan unsur langit dan bumi. Ya, sebenarnya, untuk membuatnya lebih sederhana, itu adalah untuk memahami kekuatan alami dari langit dan bumi untuk menggunakannya, Anda tahu. Si Mabu terkekeh, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang yang telah dipukul di pinggangnya, langsung menghadapnya melintasi beberapa meter jauhnya. Sebuah batu besar di samping terbelah. Cahaya pisau terbelah di atas batu, retakan besar muncul, dan banyak batu pecah jatuh. Ini adalah pisau yang aku tidak menggunakan konsepsi artistik langit dan bumi, dan pisau berikutnya, aku akan menggunakan jejak konsep surga dan bumi yang aku mengerti. Kamu optimis. Si Mabu selesai, diikuti dengan pisau yang persis sama, hanya pergi ke sana lagi. Batu itu terbelah di masa lalu. Pisau ini dipotong, tapi Jian Wushuang jelas merasakan kekuatan yang sangat panas dan sengit. Apakah itu suasana langit dan bumi? Jian Wushuang pindah ke dalam. Hah, lampu pisau terbelah di atas batu besar, dan seluruh batu besar itu segera meledak, dan sejumlah besar batu yang hancur terciprat liar ke sekitarnya. Ini, Jian Wushuang terkejut. Kesenjangannya terlalu besar. Dua pedang yang identik, satu di antaranya hanya menyebabkan retakan pada batu,
sementara yang lainnya menebas seluruh batu secara langsung. Ini adalah perbedaan antara memahami konsepsi artistik langit dan bumi dan tidak memahaminya. Jian Wushuang bergetar. Ya, konsepsi artistik langit dan bumi, itulah kekuatan surga dan alam, seperti seni bela diri pendekar pedangmu. Ada niat pedang ketika kau memahami konsepsi artistik langit dan bumi, dan ketika aku menggunakan pisau, aku memiliki niat pedang ketika aku memahami konsepsi artistik surga dan bumi. Hal yang sama, dan apa yang saya sadari adalah sedikit pedang berapi. Tentu saja, saya hanya mengerti sedikit bulu pada pedang yang berapi-api itu. Jika saya mengerti lebih banyak, kekuatan pedang itu akan menjadi lebih kuat sekarang, kata Sima. Sebenarnya, bagi para pejuang, mereka umumnya hanya mencapai tingkat jin dan sebelum mencoba memahami konsepsi artistik langit dan bumi, dan mereka dapat memahami jejak konsepsi artistik langit dan bumi, tetapi masih sangat sedikit, tetapi begitu mereka menyadari sedikit pedang atau pedang artinya, kekuatannya akan meroket. Seperti aku pernah bertemu seorang jenius super, dan dia juga jago berpedang, tetapi pada saat itu, meskipun dia baru saja memasuki jin dan, dia hanya jin dan Xiao Cheng, tetapi dia menyadari 3 pedang pada saat yang sama, dan masing-masing sentimen ini sangat dalam. Berdasarkan pada sentimen dari ketiga jenis pedang ini, dia dengan mudah membunuh Golden dan yang sukses hanya dengan 1 pedang. Apa? Jian Wushuang terkejut. Harus dicatat bahwa seiring perkembangan seni bela diri, jarak antara setiap tingkat menjadi lebih besar saat kami naik. Jin dan Xiao Cheng dan Jin dan berhasil. Ada kesenjangan 2 tingkat. Jian Wushuang percaya bahwa, bahkan jika jenius itu memiliki metode latihan anti-celestial yang sama dengan Datian Zhao Huaji, itu tidak sebanding dengan orang kuat sukses Jin Dan. Tapi si jenius yang tiada taranya, karena dia sangat sadar akan arti pedang, hanya 1 pedang yang digunakan untuk membunuh seorang perfeksionis Jin Dan. Hanya pedang, aku merasakan pedangnya, sangat mengerikan. Jian Wushuang terkejut di dalam. Kamu belum menginjakan kaki di Jin Dan, tetapi dalam beberapa hari terakhir, saya menemukan bahwa keterampilan pedang Anda sangat tinggi, dan mereka tidak lebih lemah daripada Jin dan tingkat Kendo yang kuat, jadi saya hanya memberi Anda buku ini, saya hanya berharap Anda bisa begitu saya bertemu dengan Jian Yi. Untuk pengertian, itu tergantung pada Anda, Sima berkhotbah. Aku mengerti. Jian Wushuang Zeng memfokuskan kepalanya. Ketika dia melihat artikel pedang ini, dia bahkan tahu kesenjangan besar antara pemahaman tentang surga dan bumi dan kondisi pikiran, dan dia penuh dengan kerinduan dan harapan akan langit dan bumi. Dalam bab seni pedang, metode untuk memahami konsepsi artistik langit dan bumi ini diperkenalkan secara rinci. Mulai hari ini, Jian Wushuang masih mencari binatang buas sukses Huahai Dacheng dan Huahai yang kuat di hutan gelap, tetapi jelas tidak rajin seperti sebelumnya, dan ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Pikirkan tentang pedang. Di ruang terbuka di tengah-tengah ngarai di hutan yang gelap, Jian Wushuang berdiri di sana dengan mata tertutup, dan pedang di tangannya terbentang rata. Dia telah memegang posisi ini selama setengah jam. Angin sepoi-sepoi menyapu tubuhnya berulang kali, sementara dia diam-diam merasakan kekuatan angin di sekitarnya. Angin, meskipun tidak terlihat, ada di mana-mana. Pedang bergumam, tetapi tiba-tiba, pedang panjang di tangannya mulai bergerak perlahan. Kecepatannya sangat lambat dan ringan, dan masing-masing pedang melayani kekuatan angin yang ada di antara langit dan bumi di sekitarnya. Ada senyum di wajahnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan angin di sekitarnya, ringannya angin. Perlahan-lahan, sebuah kesadaran muncul di dalam hatinya, tetapi ilmu pedang yang sangat lambat menjadi semakin banyak. Cepat dan di atas batu di samping ruang terbuka ini, Sima Bu duduk santai di sana, dan Yu Guang memandang pedang itu. Bocah ini, sekarang dia sedang memikirkan Jian Yi. Benar-benar berpikir bahwa Jian Yi sangat mudah dimengerti. Sima Bu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak bisa menahan tawa. Perlu dicatat bahwa untuk memahami api yang membakar, ia telah bepergian sendirian ke kelompok gunung berapi besar yang sepi selama 3 tahun, dan merasakan kerusuhan berapi-api siang dan malam, dan akhirnya menyadari jejak ini sudah merupakan keberuntungan, dan mereka yang memiliki nasib buruk dalam kerja keras jin dan hampir tidak dapat memahami seluruh dunia untuk waktu yang lama. Menurut pendapatnya, meskipun Jian Wushuang memiliki bakat yang baik dalam kendo, jika dia ingin mewujudkan jejak pedang, itu tidak akan pernah tercapai dalam waktu singkat. Tapi saat itu, bagaimana mungkin?
Si Mabu tiba-tiba melihat gelombang www.metelnovel.com gelombang diikuti oleh serangkaian Chou Jian Wushuang yang mengejutkan melihatnya. Saya melihat bahwa Jian Wushuang masih berlatih ilmu pedang pada saat itu, tetapi ilmu pedang yang dipraktikkannya menjadi sangat cepat, bahkan dengan kekuatan si Mabu, ia hanya bisa melihat cahaya pedang. Gas penyulingan terus-menerus. Terlalu cepat, kecepatan pedang ini, terlalu cepat, tapi dia hanya membuat pedang secara sewenang-wenang dan tidak melakukan seni pedang. Kata si Mabu dengan kaget, tidak ada ilmu pedang yang berorientasi pada kecepatan, seperti ilmu pedang Aurora atau ilmu pedang Streamer, tetapi pedang dilepaskan secara acak, tetapi kecepatannya masih cepat. Apa artinya ini? Pedang pergi bersama angin, dan angin menjadi pedang. Blast Kendo. Dia menyadari Blast Kendo. Si Mabu terpana seketika. Perlu dicatat bahwa dia hanya menyerahkan buku itu kepada Jian Wushuang kemarin, dan baru kemarin Jian Wushuang mengetahui keberadaan konsepsi artistik langit dan bumi. Saya tidak mengetahuinya kemarin, tetapi hari ini saya mempelajari ledakan Kendo dalam arti sebenarnya dari surga. Berapa kecepatan ini? Wow, cahaya pedang melambai, kecepatannya luar biasa, seperti ikan di air, semua gerakan acak dan biarkan saja. Setelah waktu yang lama, keterampilan pedang Jian Wushuang baru saja berhenti. Nak, sekarang aku akhirnya mengerti mengapa darah Yulou mengejarmu seperti orang gila ini. Si Mabu datang dan memandang Jian Wushuang dengan rumit. Aku baru saja bersentuhan dengan suasana hati Heavenly Toys kemarin, dan hari ini aku menyadari Stormwind Kendo, bahkan jika jenius tak tertandingi yang saya temui tidak dapat dibandingkan dengan Anda pada saat ini, jika saya tidak salah, meskipun ada hubungan antara bakat Anda sendiri, itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa pedang Anda yang terbangun. Hubungan, pedang jiwa. Jian Wushuang pindah ke dalam dan mengangguk diam-diam. Memang, ketika dia baru saja berlatih ilmu pedang, dia mendapati bahwa bagi orang lain, sangat sulit untuk memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Baginya dia memiliki perasaan keintiman yang tak dapat dijelaskan, yang seperti memikirkan sesuatu yang mendalam di dalam tubuhnya. Sangat menarik mereka umumnya karena kedekatan ini, yang membuatnya sangat mudah untuk menyadari sedikit pedang angin. Dan apa yang bisa dia miliki untuk menarik suasana surga dan bumi ini? Tidak diragukan, hanya jiwa pedang yang terbangun. Bagaimanapun, jiwa pedang menyebabkan Sui Yulou dengan putus asa mengejarnya, dan itu luar biasa. Justru karena keberadaan jiwa pedang, ia dapat langsung memahami jejak pedang angin. Pokoknya, sekarang saya juga menyadari bahwa ledakan pedang akan datang. Dengan ledakan pedang ini, ilmu pedang saya pasti lebih mengerikan dan bahkan lebih dari 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Mata Jian Wushuang meledak. Cahaya yang dalam. Pedang Gale, meskipun hanya jejak, setelah dimasukkan ke dalam ilmu pedang, itu dapat dengan mudah membuat ilmu pedang beberapa kali lebih cepat. Dan ini cepat, tidak hanya dalam kecepatan, tetapi juga ketajaman ilmu pedang, daya tembus ilmu pedang akan sangat ditingkatkan. Peningkatan pada permainan pedang secara keseluruhan sangat besar. Cari kepala binatang buas dulu untuk mencoba. Jian Wushuang diam-diam berkata. Tidak butuh waktu lama bagi Jian Wushuang untuk bertarung langsung dengan Goshaok yang didukung besi yang sangat besar. Beruang Chang yang didukung besi sangat mengerikan dalam pertahanan, dan itu pasti bagian atas Huahai Perfect Spirit Beast. Jika dia tidak menyadari angin puyuh pedang, sebelum pedang Wushuang bertemu beruang besi ini, tidak ada keraguan bahwa dia hanya bisa berbalik dan melarikan diri, tetapi sekarang dia tidak takut. Bunuh. Dengan lolongan rendah, mata Jian Wu seperti obor, dan cahaya pedang menembus celah untuk puluhan kaki dalam sekejap, dan menebas langsung pada tubuh besar beruang yang ditopang besi. Kecepatannya terlalu cepat. Beruang Iron Bekcang baru saja bereaksi dan telah terbelah oleh Jian Guang. Tiba-tiba, tanda pedang muncul di tubuhnya yang besar, dan banyak darah meluap. Meskipun dalam hal tubuh besar dan pertahanan beruang cebek Ironbek, tanda pedang ini sama sekali tidak ada, tetapi masih benar-benar marah. Mengaum, raungan terdengar dari mulut Ironbek Goshaok, bergema, kedua kaki Ironbek Goshaok menginjak tanah secara langsung, dan masing-masing melangkah ke depan, menyebabkan tanah bergetar sedikit. Manusia, mati. Sepasang mata emas gelap beruang Ironbek Chang sudah penuh darah, dan niat membunuh Jian Wushuang di hati telah mencapai ekstrim. Haha, ayolah. Jian Wushuang tertawa keras, pedang panjang itu melambai dan menyambutnya langsung. Setelah beberapa saat berusaha,
Cahaya pedang yang dingin dan menyilaukan langsung menembus pertahanan tubuh Goshawk yang didukung besi dan dimasukkan ke tenggorokannya. Beruang Chang yang didukung besi, kekuatan dan pertahanannya bisa disebut mengerikan, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Sekarang saya mengerti kecepatan angin. Yang terbaik adalah kecepatan. Di depan kecepatan absolut, ia tidak memiliki perjuangan sama sekali. Kamar untuk pedang. Jian Wushuang tersenyum diam-diam. Beruang bersandaran besi, binatang roh tertinggi di antara lautan lengkap, tapi sekarang dia bisa dengan mudah membunuhnya. Lanjutkan. Selanjutnya, pelatihan masih berlangsung, dengan binatang buas yang kuat. Amethyst Wing Lion, Phantom Fox, Vajra Demon Ape, 9 piton fosfor beracun. Binatang roh yang berdiri di puncak penyempurnaan Huahai telah menjadi lawan Jian Wushuang, dan dibunuh oleh Jian Wushuang satu persatu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, Jian Wushuang memasuki hutan gelap selama sebulan. Hutan gelap, bagaimanapun, mencakup 2 provinsi besar dan memiliki wilayah yang luas. 1 bulan telah berlalu, tetapi ia masih cukup jauh dari provinsi Tianan. Jauh di dalam hutan, Simabu memeluk tangannya dan menatap dengan rajin pada Jian Wushuang, yang sedang berlatih permainan pedang di depan. Dengan visinya, dia dapat dengan jelas memahami bahwa setiap pedang Jian Wushuang berkomunikasi dengan bumi, yang sangat tebal dalam satu gerakan dan satu gaya, dan sepenuhnya terintegrasi dengan bumi di bawah kakinya. Pedang bumi. Sudah kurang dari sebulan sejak aku belajar tentang pedang angin, dan kemudian aku menyadari sedikit pedang bumi lagi. Luar biasa, luar biasa. Simabu penuh kejutan. Dalam sebulan, saya menyadari 2 jenis makna pedang pada saat yang sama, yang benar-benar luar biasa, dan pada saat yang sama, Simabu lebih ingin tahu pada saat yang sama, apa yang disebut jiwa pedang, apa yang membuat monster seperti itu. Tanda tanya, tidak butuh waktu lama untuk latihan pedang yang tak tertandingi diselesaikan. Bumi, hangat dan berat. Pedang bumi, begitulah. Jian Wushuang tersenyum ringan, dan hatinya penuh sukacita. Dia tidak berharap bahwa pemahamannya tentang Jianyi akan begitu mudah. Setelah menyadari ledakan kendo, dia menyadari sedikit pedang bumi. Dia hanya bisa menghubungkannya dengan jiwa pedang. Dan bulan ini, kemajuannya luar biasa. Pertama-tama, dalam kultivasi spiritual, 1 bulan kehidupan dan kematian, dan kultivasi siang dan malam, kekuatan rohaninya telah mencapai puncak surga ke-9 Shinto. Tingkat ini dapat digunakan untuk bertarung dengan iblis malam ketika ia melakukan misteri magis. Waktunya sama, puncak Shinto Nine Heaven penuh dengan kekuatan, dan kekuatannya sebanding dengan penyelesaian laut. Tentang ilmu pedang gelombang www.metalnovel.com gelombang, kemajuan bahkan lebih besar, terutama pengalaman membunuh telah sangat meningkat. Dapat dikatakan bahwa sekarang, ia telah sepenuhnya mundur dari ketidakdewasaan. Adapun ilmu pedang, dalam sebulan, ia juga memperdalam perasaannya tentang ilmu pedang angin, dan menguasai dan menggunakan ilmu pedang lebih mudah, dan baru saja, ia juga menyadari jejak ilmu pedang di bumi. Pada saat yang sama, saya menyadari 2 jenis niat pedang. Perlu dicatat bahwa kedua niat pedang itu sangat berbeda. Pedang-pedang sangat ringan dan cepat. Pedang-pedang terintegrasi ke dalam ilmu pedang, yang dapat meningkatkan kecepatan ilmu pedang dan meningkatkan daya tembus sangat. Pedang bumi, bagaimanapun, sangat tebal dan stabil. Kedua niat pedang ini, dengan sempurna dan fleksibel, dapat membuat keterampilan pedangnya lebih mengerikan dan lebih horizontal. Dalam pengalaman 1 bulan ini, ada binatang roh yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati di tanganku. Aku dapat dengan mudah membunuh bahkan binatang roh yang paling kuat dengan tingkat sempurna. Tidak ada ancaman, jadi. Mata Jianwu dingin dan hatinya ditentukan. Apa? Kamu akan membunuh binatang buas di tingkat Jindan? Simabu menatap Jian Wushuang dengan terkejut. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Orang-orang pergi ke tempat-tempat tinggi, dan air mengalir ke tempat-tempat rendah. Karena binatang roh Huahai yang lengkap tidak dapat lagi mengancamnya, ia secara alami harus menemukan binatang roh Jindan tingkat tinggi untuk dibunuh dan dialami. Meskipun tingkat Jindan dan Huahai sangat berbeda, Jian Wushuang juga memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada kekuatannya sendiri. Puncak Shinto Nine Heavens sebanding dengan kekuatan spiritual Huahai yang penuh dengan kekuatan pedangnya. Yang paling penting adalah dia memahami angin dan bumi. Pada saat yang sama, dia benar-benar akan bertarung melawan binatang roh tingkat Jindan. Saudaraku Abu, kamu dapat yakin bahwa dengan kekuatanku saat ini, aku masih bisa bertarung melawan binatang tingkat Jindan yang lebih lemah. Selain itu,
Bahkan jika aku tidak bertarung, aku bisa melarikan diri, aku tidak bisa menghindarinya. Masih Anda, Jian Wushuang tersenyum. Setelah bergaul selama 1 bulan, ia bergaul dengan si Mabu. Setiap kali ia disembelih dengan binatang buas, si Mabu menontonnya dan mengarahkannya dari waktu ke waktu. Jian Wushuang juga sangat berterima kasih. Oke, tapi aku harus mengingatkan kamu bahwa roh binatang di tingkat jin dan sangat penting. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin terbunuh secara langsung, bahkan aku tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu, jadi kamu harus hati-hati sendiri. Si Mabu dinasihati. Tentu saja, aku tidak akan bercanda tentang kehidupanku. Jian Wushuang tersenyum sedikit, dan kemudian berangkat untuk mencari binatang tingkat jin dan terdekat. Ada banyak binatang roh di hutan gelap yang diinternalisasi di permukaan laut, tetapi mereka dapat dilihat di mana-mana, tetapi mereka relatif jarang terjadi. Pada bulan sebelumnya, mereka hanya menemukan beberapa binatang roh di tingkat jin dan satu penemuan itu segera dilewati dan tidak bertarung dengannya. Jian Wushuang mencari untuk waktu yang lama. Pada hari pertama, bahkan tidak ada binatang roh tingkat jin dan pada hari kedua, ia menemukan satu, tetapi makhluk itu telah mencapai jin dan daceng dan bahkan dekat dengan penyempurnaan jin dan. Ia berkelahi, tidak ada bedanya dengan menemukan kematian, dan secara alami menyerah. Baru pada hari ketiga kedua sisi pedang menemukan makhluk roh tingkat jin dan yang cocok untuk bertarung dengan diri mereka sendiri. Blood Moon Demon Wolf. Jian Wushuang menatap kepala setinggi 1 meter di depannya, dan seluruh tubuhnya tampak seperti serigala merah tua bermandikan darah, dan peperangannya naik di matanya. Manusia, mata merah gelap dari serigala iblis bulan darah juga menatap Jian Wushuang. Sebagai binatang roh, semakin tinggi kekuatan, semakin tinggi kebijaksanaan. Seperti serigala iblis bulan darah tingkat jin dan ini, kebijaksanaannya tidak lebih rendah dari manusia. Itu juga bisa merasakan pedang perang prajurit yang sedang naik daun. Semut manusia yang bahkan belum mencapai jin dan berani macam-macam denganku. Kematian, serigala iblis bulan darah meledak dengan segera, dan kecepatannya cepat, hanya menyisakan hantu berdarah di udara. Pedang itu tidak memiliki martabat bermuka dua, dan pada saat dia melihat bentuk serigala iblis bulan darah sedang merumput, pedang di tangannya juga menusuk dengan tajam. Sudutnya sangat rumit dan bahkan disebut pedang aneh, yang benar-benar memblokir bentuk darah serigala iblis bulan darah. Sosok merah serigala iblis merah darah baru saja muncul, dan segera mengantar pedang yang dipimpin oleh pedang Wushuang. Serigala iblis bulan darah meraung, dan raungan itu disertai oleh gelombang suara, dan pedang Wushuang dengan mudah diguncang kembali. Apa? Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Itu hanya raungan yang mengejutkan permainan pedangnya. Aurora ilmu pedang. Pedang Wushuang mendengus secara langsung, dan sejumlah besar bayang-bayang pedang meledak pada waktu yang sama. Ledakan-ledakan kendo bergabung menjadi ilmu pedang, membuat kecepatan bayangan pedang ini menusuk secara ekstrim. Gemuruh gelombang Jiangwang bersiul hampir sepanjang hari. Serigala iblis bulan darah tiba-tiba mengangkat cakarnya yang tajam, merobek langsung ke depan. Cakar yang sangat tajam itu seolah merobek kekosongan menjadi 2 bagian, dan menepuknya langsung ke arah pedang. Hah! Bayangan langit menghilang dengan segera, dan kekuatan mengerikan itu ditransmisikan melalui pedang panjang di tangannya, yang membuat bentuk kembar pedang itu tidak terkendali. Kekuatannya terlalu kuat, orang-orang yang benar-benar kuat. Pedang tidak memiliki martabat. Hati-hati, si Mabu, menonton pertempuran di puncak pohon terdekat, berteriak tiba-tiba. Jian Wushuang segera menemukan bahwa serigala iblis bulan darah telah membuka mulutnya, memperlihatkan taring berdarah yang tajam dan menggigit kepalanya. Pergi! Jian Wushuang berteriak dengan marah, pedang berat pada 3 pedang pembunuh kental, itu adalah pedang bumi, dan kemudian tebasan sederhana dan langsung dengan pedang, serigala iblis bulan darah dihancurkan oleh pedang ini. Mundur, ilmu pedang yang tidak diketahui, bayangan darah. Di pedang tanpa mata, niat membunuh meningkat, dan ilmu pedang pertama tanpa pedang keluar segera. Setelah memahami kedua pedang, ilmu pedang yang tidak diketahui jelas lebih kuat. Cahaya pedang es dan tajam berkedip, tetapi Blood Moon Demon Wolf adalah bergetar tajam di kaki depannya. Hah! Benturan rendah terdengar, pedang Wushuang dipaksa kembali, dan tubuhnya hanya berdiri kokoh. Bunuh pedangnya, tanpa ragu sedikit pun, langkah pembunuhan terkuat Jian Wushuang pecah. Ada juga ledakan dahsyat di mata merah gelap dari Blood Moon Devil Wolf, dan kaki depannya memanjang, dan yang dingin dan tajam mencakar. Hah!
Suara seperti logam yang dalam terdengar, dan tanda pedang besar muncul di telapak Blood Moon Demon Wolf, dan darah terus mengalir dari luka. Murid merah gelapnya menatap mata Jian Wushuang, lalu mengikuti sosok itu. Berubah menjadi bayangan darah, langsung ke hutan, menghilang. Melarikan diri. Jian Wushuang menarik kembali pedang dan melihat ke arah di mana Blood Moon Demon Wolf melarikan diri, tampak aneh. Nak, apa kamu baik-baik saja? Si Mabu datang ke sisi Jian Wushuang. Tidak apa-apa. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat tangan kanannya memegang pedang. Telapak tangannya masih sedikit gemetar sekarang. Terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada aku hanya melukainya dengan gaya membunuh pedang tepat setelah konfrontasi itu, tetapi kekuatan mengerikan yang sama yang terkandung dalam cakar itu juga menyakitiku. Jian Wushuang bergumam, lagi pula, kamu adalah binatang roh tingkat Jindan. Tentu saja, kamu lebih kuat dari kamu, tetapi kamu bisa melawannya dengan ilmu pedang. Itu sangat bagus, kata Sima. Tidak cukup. Jian Wushuang tidak puas. Permainan pedangku tidak cukup kuat. Selain itu, aku tidak mahir dalam penggunaan Hayate Kendo dan Earth Kendo. Jika aku bisa melakukan permainan pedang ketiga yang tidak diketahui, Kendo bumi bisa digunakan dengan sempurna. Dua jenis Kendo digabungkan dengan sempurna dan saling melengkapi. Pertempuran ini, saya tidak akan begitu malu. Selanjutnya, lanjutkan. Jian Wushuang masih bergegas saat berlatih. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. 3 bulan, ditambah 1 bulan sebelumnya, Jian Wushuang dan Si Mabu berjalan di hutan kegelapan selama total 4 bulan, dan akhirnya keluar dari hutan kegelapan. Provinsi Tianan, di jalan resmi menuju hutan gelap. Nak, ada kota Qingdong di depannya. Karena kedekatannya dengan hutan gelap, kekuatan di kota Qingdong rumit, dan ada juga cabang istana naga emas. Tentu saja, mungkin ada mata-mata di menara bulu darah, jadi benda ini, kau kenakan, dan ketika berada di kota, cobalah yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri. Si Mabu mengeluarkan gayung dari cincin Jinlong dan menyerahkannya kepada Jian Wushuang. Membawa pedang panjang, dan beberapa pedang compang camping, Wu Shou mengambil ember, dan mengenakannya tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali memasuki hutan gelap 4 bulan lalu, tubuh Jian Wushuang jelas sedikit lebih tenang, kulitnya menjadi jauh lebih gelap, dan nafas yang tidak dewasa telah hilang. Di kota itu, Jian Wushuang mengenakan gayung, dan kepalanya sedikit diturunkan. Meskipun kota Qingdong sudah berada dalam lingkup Provinsi Tiananxing, sistem informasi darah Yulou tentu saja tidak sesempurna di Provinsi Tianjingxing, tetapi Jian Wushuang masih berhati-hati. Di bawah bimbingan Si Mabu, keduanya segera tiba di depan loteng yang menjulang tinggi. Sebuah loteng besar dengan naga emas berputar-putar di atas loteng. Dua pria berdiri dengan dingin di depan pintu loteng. Si Mabu melangkah ke loteng dengan pedangnya tak tertandingi. Ada banyak prajurit di loteng, sebagian besar prajurit ini seperti Si Mabu, mengenakan cincin emas di tangan mereka, jelas semuanya adalah Jin Longwei. Nak, tunggu sebentar untukku di sini, aku akan mengambil alih tugas, Sima berkhotbah. Oke, Jian Wushuang mengangguk, lalu mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat sekeliling kelompok-kelompok Jin Longwei di sekitarnya. Jin Longwei ini semua tampaknya sedang minum dan mengobrol dengan santai, tetapi Jian Wushuang bisa merasakan bagian dari mereka. Samar-samar membunuh nafas. Saudara Abu benar, Jin Longwei, mereka semua adalah orang kuat yang menjilat darah di ujung pisau. Mereka memiliki atmosfer pembunuhan yang kuat, dan mereka sering bertarung dengan nyawa mereka, kata Jian Wushuang diam-diam. Butuh lebih dari 4 bulan untuk akhirnya menyelesaikan tugas ini. Si Mabu datang ke Jian Wushuang dengan sebotol anggur, dan berkata, wah, tugas yang saya ambil hanya untuk membantu Ji Wuyue sekali. Adapun mengirim Anda ke sini, omong-omong, sekarang tugas saya telah selesai, cara selanjutnya terserah Anda untuk pergi. Dalam 4 bulan terakhir, saya berterima kasih kepada saudara Abu karena telah merawat saya. Jian Wushuang mengangguk dan berterima kasih. Dalam 4 bulan terakhir, Si Mabu memang memberinya banyak perawatan, dan pedang manusia Wushuang juga diam-diam ingat. Haha, hal kecil, benar, apa rencanamu selanjutnya? Si Mabu memandang Jian Wushuang dan bertanya. Aku ingin menjadi Jin Longwei, kata Jian Wushuang secara langsung. Oh, Si Mabu mengerutkan kening, tersenyum sedikit, aku tahu kamu akan memilih seperti itu.
Jin Longwei, menjilati darah di ujung pisau sepanjang tahun, berjalan di tepi hidup dan mati, meskipun penuh bahaya, tetapi juga lebih mudah untuk mengasah yang benar-benar kuat, dan dari perilaku Anda di hutan gelap, tulang Anda memiliki stoknya gila, menjadi pengawal naga emas. Tepat, namun, ada beberapa tingkatan Jin Longwei yang berbeda, termasuk naga Wei emas 1 rahang, naga Wei emas 2 rahang, naga Wei emas 3 rahang, dan Jin Longxi tingkat tertinggi. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu paling bisa menjadi naga-naga emas 1 rahang, tugas harus diselesaikan. Saya mengerti, Jian Wushuang mengangguk. Dalam 4 bulan hutan gelap, Jian Wushuang sering bertanya kepada Abu berbagai hal, dan secara alami juga bertanya pada Jin Longwei. Jin Longwei, ambangnya sangat tinggi. Bahkan jika itu adalah Jin Longwei 1 rahang tingkat terendah, umumnya orang kuat di tingkat kesuksesan Huahai, dan masih sangat kuat dalam keberhasilan Huahai. Selain itu, untuk menjadi pengawal naga emas, Anda harus menyelesaikan tugas yang diterbitkan oleh Balai Naga Emas terlebih dahulu. Tugas ini sangat sulit dan kemungkinan jatuh sangat besar. Dengan kekuatanmu saat ini, hati-hati, jangan terlalu impulsif, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan tugas 1 cakar Jin Longwei. Si Mabu tertawa. Dia menyaksikan Jian Wushuang tumbuh langkah demi langkah dalam 4 bulan ini, dan secara alami tahu kekuatan Jian Wushuang. Ikut aku akan mengajakmu mendaftar untuk tugas 1 cakar Jin Longwei. Sima berkhotbah. Jian Wushuang mengangguk, dan mengikuti si Mabu ke konter di loteng. Di depan meja ada seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu. Pria tua dengan pakaian abu-abu memiliki rambut perak dan mata setengah menyipit seolah-olah tertidur. Tuan Api, si Mabului dengan hormat berkata, adik lelaki saya ingin menerima tugas cakar naga-naga emas. Pria tua berpakaian abu-abu itu mendongak sedikit, melirik Jian Wushuang dengan mata setengah juling, dan berkata dengan ringan, siapa namamu? Dengan nama, Jian Wushuang menyentuh hidungnya, dan mulutnya miring, panggil saja aku pendekar pedang. Pendekar, si Mabu melirik Jian Wushuang dan tersenyum bodoh. Ambil token ini dan datang ke sini lagi dalam 3 hari. Pria tua berjas abu-abu itu melemparkan tanda kayu dengan tanda naga emas kepada Jian Wushuang, dan kemudian jangan pergi dan melihat Jian Wushuang lagi. Sesederhana itu, Jian Wushuang berakhir dengan papan kayu, tapi hatinya cukup terkejut. Bagaimana menurutmu? Ayo pergi, si Mabu tersenyum dan berjalan kembali. Bukankah ini Tuan Abu? Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap untuk bertemu di sini hari ini. Nada jelas terdengar dengan suara yang buruk. Jian Wushuang mendengar suara itu, dan melihat wajah dingin dan sepasang mata segitiga. Pria hitam datang, dan di belakang pria hitam, diikuti oleh seorang pria dengan rambut ungu. Zhu Tao, si Mabu sedikit mengernyit dan tersenyum dingin, sudah lama. Pria bermata segitiga itu mata Zhu Tao melintas agak dingin, tapi kemudian dia menatap pria tua berpakaian abu-abu di meja. Tuan Huo gelombang www.metelnovel.com gelombang ini murid saya Dong Fang Yu. Di sini untuk menerima tugas 1 cakar Jin Longwei. Zhu Tao merendahkan, ambil token ini dan kembalilah dalam 3 hari. Lelaki tua beruban itu masih acuh tak acuh dan memberi lelaki berambut ungu itu tanda kayu dengan tanda naga emas. Zhu Tao berbalik dan melirik ke papan kayu di tangan Jian Wu, mulutnya canggung, berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Abu, apakah murid Anda ada di belakang Anda? Tampaknya ia juga menerima cakar Jin Longwei itu suatu kebetulan. Ini adalah salah satu dari adik laki-lakiku, yang disebut pendekar, bukan murid-muridku, kata si Mabu langsung. Bukan seorang murid, Zhu Tao mencibir, dan kemudian berbalik untuk melihat pria di sebelahnya yang berwarna ungu, Tuer, yang ada di depanmu adalah Tuan Abu yang sering kamu sebutkan oleh guruku, dan yang di sebelahnya, ini salah satu dari saudara kecilnya. Kamu harus menyapa adiknya. Lagi pula, kamu akan menyelesaikan tugas naga cakar naga emas bersama-sama. Ya, pria berpakaian ungu itu mengangguk, dan kemudian sepasang mata dan pupil memandang langsung ke arah Jian Wushuang, dan sudut mulutnya juga terpana pada saat ini, dan berkata langsung, apakah pendekar pedang itu? Namaku Dong Fang Yu, aku tidak tahu kamu apakah Anda punya nyali untuk melawan saya. Petik 2.